Saya lagi ada di Jam Gadang. Benteng Fort de Kock, Bukit Tinggi, Janjang 1000. Lubang Jepang. Lembarau. Keelokan alamnya sungguh menawan. Keramah tamahan masyarakatnya tiada dua. Adat istiadat pun dijunjung tinggi. Nagari Minang menawarkan sejuta kisah menarik. Hai, ini Dia Lestari. Maaf ya, lagi nggak bisa terima telepon karena lagi liburan. Tinggal pesan aja, nanti aku telepon balik. Terima kasih. Setiap perjalanan memuat cerita. Kali ini aku, Dea Lestari, akan berbagi cerita dari sebuah nagari yang elok, Minangkabau. Dalam perjalanan kali ini, aku menginap di rumah keluarga Arifah, warga Koto Gadang, Kabupaten Agam. Udah mandi nih, Bu. Terus sekarang nanti aku tidur di mana? Tidur di sini. Yang udah saya rapin ininya ya. Di mana, Bu? Di sini, Bu. Iya. Di sini nih, Bu. Iya. Yakin, Bu? Iya di sini. Masa aku suruh tidur di luar, Bu? Kan kamarnya banyak, Bu. Kalau di kamar, kalau di adat Minang nggak boleh orang lain masuk kamar. Jadi siapa aja, Bu, yang boleh tidur dalam kamar? Anak saya sama menantu. Anak, menantu, sama anak perempuan aja? Iya. Kalau anak laki-laki boleh, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh tidurnya juga? Di luar. Anak ibu sendiri nggak boleh? Iya. Tidurnya di luar. Kalau orang zaman dulu, laki-laki tidurnya di surau. Keunikan seperti ini hanya bisa ditemui di ranah Minang. Rumah Gadang hadir sebagai simbol kebanggaan keluarga. Secara turun-temurun akan diwariskan kepada anak perempuan sesuai dengan hukum matrilinear. Dalam pepatah Minang kan ada mengatakan orang muda itu pergilah dulu merantau. Karena di kampung belum berguna kan. Nah, kalau yang anak muda pergi, yang umumnya laki-laki, siapa yang tinggal di kampung? Yang mengelola harta pusaka, harta milik, itu perempuan. Dan akhirnya hak kepemilikan harta benda itu memang jatuh dan dia pegang sama perempuan. Keelokan ranah Minang tak boleh disia-siakan. Pagi ini aku ingin menjelajahi kecantikan Bukit Tinggi sambil mengenal budayanya. Ini panas banget, Bu. Aus lagi. Ibu, ada minuman yang bisa menambah tenaga? Ado, Apa? teh tadu. Teh talua. Iya, Isinya apa sen? talua, Talua, pakai susu, telur, pakai susu, pakai gula. pakai gula. Bener kan, Bu? Iya. Oke, Bu. Cie. Teh talua, Cek. Canggih kan? Nah. Teh talua atau teh telur menjadi minuman hangat yang biasa menemani masyarakat Minangkabau di pagi hari. Beragam topik pembicaraan sering menemani jamuan minum teh talua di warung sederhana ini. Oh, ini teh talua. Talua. Oke. Ini cara minumnya apanya dulu di ininya? Oh, dikocok dulu. Dikocok dulu. Terus dikocok. Oke, kayaknya udah bisa diminum. Habis dikasih jeruk nipis, terus dikocok, terus diminum. Rasanya tebel banget. Apa? Kental banget. Itu campuran susu dan teh ya. Bayangin aja sama gula.
Sama telur pula. Tapi baunya nggak amis. Saatnya melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya adalah Janjang Saribu. Sejak 3 bulan lalu, Janjang Saribu menjadi tempat favorit masyarakat Bukit Tinggi untuk berolahraga dan berwisata. Janjang Saribu juga kerap dijuluki sebagai The Great Wall of Bukit Tinggi. Nah, jembatan yang baru aja saya lewatin tadi, itu umurnya ada kali lebih dari 100 tahun. Ih, udah tua banget ya. Dan itu dulu satu-satunya yang menjadi penghubung antara Kota Gadang dan juga Kota Bukit Tinggi. Nah, kalau mau lihat foto zaman dulunya ini nih. Mungkin dulu Bung Hatta waktu kecil pernah juga lewat situ kali ya. Mungkin. Di tengah perjalanan menuju puncak, para pengunjung bisa beristirahat sejenak di sini untuk melepas lelah. Saya punya hadiah yang lebih bagus lagi dari ini. Mau lihat? Ini dia. Ah, gimana? Bagus kan? Yang paling terkenal di Bukit Tinggi ini ada 2 pasar, ada pasar atas dan pasar bawah. Tapi kali ini saya mau ngubek-ngubek pasar panjang. Dan main pasar panjang karena jalanan yang panjang banget sampai sana. Dan di sini banyak banget makanan, mau cari apa aja pasti ada. Kayak gini makan makanan berat, dan semuanya kayaknya enak, drawling. Dan kesini saya mau cari bubur kampion. Di antara penganan manis khas Minang, bubur kampiun tetap menjadi juaranya. Ketan hitam, ketan putih, bubur kacang hijau, bubur sumsum, cendil, serta kolak ubi dan pisang menyatu dalam lumuran gula merah. Pilihan yang tepat untuk menu sarapan. Diceritain dong Bu, ini gimana ceritanya bisa ada nama bubur kampion? Oh dia gitu. masuk semua. Ada ketan putih, ada ketan hitam, ada kacang hijau, ada kolak ubi sama pisang, ada candel, ada bubur putih. Enak. Enak Bu. Iya. Ibu tahu nggak kalau ternyata bubur kampion itu diambil berdasarkan ada kejuaraan dulu Bu. Tahun 60-an ya? Iya. Tahun 60-an ada kejuaraan. Iya. Seorang ibu-ibu nggak siap nih dengan bahan-bahannya. Iya. Jadi dia mencampur semua bahan-bahannya jadi satu. Akhirnya tapi jadi pemenang. Nah, itulah namanya Bubur kampiun. Iya, iya. Bubur kampiun itu kalau bahasa Inggrisnya champion Bu, juara, Juara. yang menang. Bubur juara. Iya, iya. Maaf ya Bu, so Iya, tahu. iya. Itu udah kata Google Bu. Iya, iya. Semua yang aku nikmati pagi ini bisa diperoleh dengan biaya yang terjangkau. Di setiap tempat hanya perlu mengeluarkan Rp5.000. Bubur kampiun lama banar. Udah. Kuat ya? Bentang alam yang menawan menjadi daya tarik Bukit Tinggi. Pada masa kolonial Belanda, kota yang terletak tepat di pusat Pulau Sumatera ini disebut sebagai Gemelitik Resort, yaitu tempat favorit para perwira Belanda untuk berlibur dan beristirahat. Karena itulah pada tahun 1825 didirikan benteng Fort de Kock untuk menjaga keamanan mereka. Saat Jepang berkuasa, Bukit Tinggi juga tampil sebagai kota istimewa. Posisinya yang sangat strategis di dekat Semenanjung Malaka membuat Jepang menjadikan Bukit Tinggi sebagai pusat pengendalian militer.
Namun Bukit Tinggi juga menyimpan kisah pilu. Kisah ini terpendam dalam sebuah lubang yang dibangun tahun 1944. Tidak dieksekusi dia. Nah, itu makanya saya katakan tidak semuanya yang dieksekusi. Hanya perkara kasarnya. Dan satu lagi yang menarik bagi saya mengenai pembangunan lubang Jepang tadi, dan itu diambilkan bukan dari orang lokal, diambil dari orang-orang yang jauh daerah lain dari Bukit Tinggi. Nah, sehingga mereka kalaupun tersesat, kalau pergi pun tidak akan banyak cakap dia lagi. Menjelajahi Bukit Tinggi tentu tidak lengkap kalau tidak menengok Jam Gadang. Ikon kota ini menjadi saksi berdenyutnya kehidupan masyarakat dari masa kolonialisme Belanda hingga sekarang. Percaya nggak sih kalau Jam Gadang ini sudah mengalami 3 kali perubahan? Waktu di zaman Belanda, atapnya itu ada patung ayam. Lalu di zaman Jepang sempat dibikin seperti atap kelenteng. Dan yang Anda lihat sekarang ini hasil perubahan dari tahun 70-an. Seperti rumah gadang. Keistimewaan Bukit Tinggi kian lengkap dengan sajian kulinernya yang lezat dan mendunia. Rendang. Pada 2011, rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN. Mengupas kuliner Minang tentu tak bisa dilepaskan dari tradisi Tatang Manintiang. Tradisi unik ini mulai dipopulerkan tahun 1950-an. Tatang Manintiang itu angkat-mengangkat ya, dan dalam menyajikan ya makanannya lah. Itu semakin hebat, itu semakin tinggi penghargaan. Dan ini biasanya juga kan umumnya dilakukan oleh para lelaki dan orang-orang yang ahli pencak silat juga. Jadi ini adalah sebagai bagian dari apa namanya kalau kita katakan, kebanggaan pribadi. Tradisi Tatang Manintiang bertujuan untuk menarik perhatian para pengunjung agar singgah di rumah makan. Ya, ini. Ya. Terus ini. Sini lagi. Oh, ya. Udah. Apa ya? Gini kan bisa. Oh, masih gini ya, Pak? Ya, maunya gini ya. Ini bisa tambah-tambahin semua nih. Bisa tambah semua nih. Tambah lagi ini semua. Dia jago banget. Tangannya mesti kuat dan mesti stabil dan mesti lurus gini ya dah. Saya kayak gini angkatnya semua. Ya. Udahnya pasti jago tarik piringnya dah. Oh jago piring iyalah. Dalam tradisi Minang, Tatang Manintiang dianggap sebagai pekerjaan yang efektif. Sekali angkat, semua lauk pun tersaji. Mana makannya? Saya udah lapar. Iya nih Pak, udah datang nih Pak. Ini Pak, ya. saya mau pakai adegan muter dulu. Teng 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 teng, ya kan Pak? Ya. Karena bapaknya vegetarian, jadi saya bawain semuanya yang sayur-sayuran, ya Pak? Iya. Biar sehat. Sehat. Taruhnya di atas. Ini atas. Menikmati udah. Nasinya belum. Mau kasih nasi? Nasi. Cuci tangan. Dia nggak diet. Nggak dia. Keinginanku untuk menguasai tradisi unik ini akhirnya berhasil. Sekarang, saatnya mencicipi sajian menunya. Restoran Padang di luar negeri gitu Pak, ngelakuin hal yang sama juga nggak? Sama spesifiknya sama. Tapi itu emang asalnya dari Minang ya Pak ya. Mau dibawa ke luar negeri, mau dibawa kemanapun. Pakai tangan. Tetap pakai tangan, dan itu tradisinya Minang. Ya emang itu Minang banget nih. Betul setuju Pak. Jadi itu milik Indonesia. Pengalaman menjelajahi Bukit Tinggi dan mengenal budayanya membuatku terkesan. Kehangatan masyarakat Minangkabau akan selalu menemaniku dalam melanjutkan perjalanan.
ojek ke dalam? 20.000. Amboy, mahalnya. 10.000 ya udah. 15 aja lah. 10 lah. Ah, makasih udah. Adik-adik. Ayo. Ayo cepet naik. Oh, hati-hati. Yang cewek depan. Rugi aku. Ayo udah. Jalan. Yeay. Becak motor. Inilah transportasi utama di Desa Tarantang, Harau Payakumbuh. Dan seperti inilah kebiasaan masyarakat Desa Tarantang setiap kali bepergian. Mereka selalu beramai-ramai. Tujuannya untuk menghemat biaya. Dengan becak motor ini pula, aku akan menjelajahi Lembah Harau. Oke, katanya di atas cantik banget. Nggak tahu dibohongin. Nggak tahu, yang penting kita cari tahu kebenarannya. Lembah Harau menjadi objek wisata utama di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Lembah Harau mulai dibuka tahun 1926. Kecantikannya sering disandingkan dengan Grand Canyon di Arizona atau Lembah Yosemite di California, Amerika Serikat. Ini dia nih fotonya Lembah Harau zaman dulu. Nah, Lembah Harau ini dulu masih ada aliran sungainya di bawah, tapi sekarang udah tertutup sama pohonan, jadi kayak hutan-hutan gitu. Dan di sini cantik banget, parah. Merasakan kesejukan dari 6 air terjun menjadi aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan saat berada di Lembah Harau. Seperti yang sedang aku lakukan saat ini. Aku sengaja memilih Sasarah Bunta atau air terjun Bunta untuk memanjakan diri. Mana? Itu Kak, di situ Kak. Kenapa? Katanya Kata bisa orang. awet muda. Kata siapa? Namanya. Yang beda. Bermain, bernyanyi, dan tenggelam dalam kesejukan air terjun Bunta. Semua kesenangan ini bisa dinikmati hanya dengan Rp5.000. Keunikan Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari kulinernya. Ada beragam makanan lezat yang seolah tidak pernah habis untuk dicicipi. Kayaknya saya mencium bau yang enak banget. Dari situ asalnya. Kerupuk Sanjay adalah kerupuk khas ranah Minang yang terbuat dari ubi kayu. Di sini sedikitnya 150 kg ubi kayu diproses menjadi kerupuk Sanjay setiap harinya. Ubi yang telah dipotong direndam dalam minyak panas selama 7 menit dalam 2 kali penggorengan. Kerupuk Sanjay. Iya. Kerupuk Sanjay. Ya, kalau di sini namanya Karupuk Sanjay. Kerupuk Sanjay. Iya. Itu Sanjay identiknya dengan nama India tuh Pak. Salah persepsi selama Salah ini. persepsi Orang bilang selama ini, oh, ya. ada orang India tinggal di Sanjay. Orang dia nggak pernah tinggal di Sanjay gitu. Nah, cuman nama-namanya mirip-mirip itu namanya orang dia. Tapi itu salah sama sekali. Sama sekali. Ini memang ini desanya Desa Sanjay, namanya Kerupuk Sanjay. Bukan dibawa dari India ya Bukan, Pak ya? bukan. Orang dia nggak pernah bikin kerupuk. Oh Nah, iya, itu, iya. oke. Orang India bikinnya film. Film Pak. ya. Tarian. Ya, kayak kut-kut tahe ya. Ubi yang sudah digoreng masih harus dibumbui. Ubi diberi campuran sambal dan diaduk merata. Ini langsung dari wajan. Tiap bungkus berisi 250 gram kerupuk Sanjay. Satu bungkus kerupuk Sanjay dipasarkan dengan harga Rp7.500. Setelah 4 hari saya di Minang, tidak hanya jalan-jalan, tidak hanya lihat-lihat tradisi ya Bu ya, tapi juga saya melihat bahwa orang-orang Minang di sini juga mempertahankan ciri khas dirinya.
Walaupun banyak budaya lain yang masuk, walaupun banyak modernisasi, tapi tetap berpegang teguh pada prinsip. Adat Minangkabau. Minangkabau, keelokan alamnya, keramahan dan kehangatan masyarakatnya, serta keragaman tradisi uniknya tak akan pernah kulupakan. Akan selalu melekat di hati dan akan selalu jadi milik Indonesia.